Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai syarat pendaftaran akun di program prakerja, kemudian syarat untuk gabung gelombang pada program prakerja, dan juga akan saya bahas juga mengenai apakah akun yang dibuat di tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya masih bisa digunakan untuk gabung gelombang di gelombang yang terbaru atau di tahun 2023 ini. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis ya, agar tidak gagal paham dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai syarat untuk pendaftaran akun prakerja. Ini sudah saya rangkum, jadi syarat utama untuk pendaftaran akun prakerja yaitu alamat email aktif. Alamat email aktif ini yang nantinya digunakan untuk verifikasi email. Kemudian siapkan juga passwordnya, terus KTP, KK, dan alat tulis untuk tes motivasi dasar. Jadi nanti saat pendaftaran akun prakerja kita diminta untuk mengisikan biodata kita, termasuk ada nama ibu kandung, ada nomor KTP, nomor KK. Jadi teman-teman pastikan untuk mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan yang tertera pada kartu tanda penduduk teman-teman semuanya. Kemudian ada juga alat tulis untuk mengisi tes motivasi dasar, karena dalam pendaftaran akun prakerja akan diisi atau kita diharuskan untuk mengisi tes motivasi dasar terdiri dari 25 soal, kemudian ada waktu yang harus kita patuhi, jadi kita harus menyelesaikan dalam waktu tertentu seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Sesudah pendaftaran akun berhasil atau teman-teman mungkin kali ini sudah punya akun karena sudah membuat sebelumnya di periode sebelumnya, teman-teman tinggal klik saja di gabung gelombang prakerja. Tapi untuk saat ini gelombang prakerja yang terbaru yaitu tahun 2023 belum dibuka. Jadi ini sebagai gambaran saja, sebagai perhatian dan sebagai persiapan saja bahwa untuk syarat untuk gabung gelombang prakerja itu memang harus dipatuhi, dan syarat-syarat itu yaitu WNI usia 18 sampai 60 tahun, kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal, terus sedang mencari kerja ataupun buruh atau pekerja yang terkena PHK, ataupun yang buruh atau pekerja yang masih bekerja tetapi ingin meningkatkan kompetensi kerja. Lalu yang keempat, bukan penerima bansos, bantuan sosial dari pemerintah ya, termasuk PKH, BPNT, bantuan subsidi BBM, kemudian kartu Indonesia Sehat, ya pokoknya bantuan-bantuan yang dari pemerintah. Kemudian yang kelima, bukan termasuk pejabat negara. Pejabat negara yang dimaksud di sini adalah PNS, ASN, kemudian anggota DPR, DPRD, termasuk perangkat desa, kemudian TNI, Polri. Ya pokoknya tentang pejabat negara itu tidak boleh ya. Sedangkan yang terakhir maksimal 2 nik dalam 1 KK. Jadi walaupun dalam 1 KK ada 3 nama yang sudah mempunyai akun, tetap saja untuk syarat gabung gelombang hanya diperbolehkan 2 nik saja, tidak boleh melebihi itu. Ya itu adalah syarat-syarat untuk pendaftaran akun prakerja dan syarat untuk gabung gelombang prakerja di tahun 2023. Untuk pembahasan selanjutnya tentang apakah akun prakerja yang dibuat sebelumnya atau dibuat di tahun-tahun sebelumnya, bisa tahun 2022 atau 2021, masih bisa digunakan untuk gabung gelombang di periode tahun 2023. Jawabannya menurut saya itu masih, itu berdasarkan pada gelombang-gelombang sebelumnya. Jadi kalau kita gagal gelombang, saat kita gagal gelombang prakerja, kita masih bisa mengikuti gelombang selanjutnya menggunakan akun yang sama. Jadi untuk memastikannya kita coba saja dulu ya. Pertama kita harus masuk Chrome dulu seperti ini. Ya, kita ketikkan tulisan prakerja di pencarian, kolom pencarian seperti ini. Kemudian kita klik dashboard prakerja. Jika muncul pertanyaan dashboardprakerja.co.id ingin menggunakan lokasi perangkat Anda, maka kita pilih izinkan agar kita bisa mengakses laman prakerja itu ya.
Maka ini tampilannya seperti ini. Saya ingin contohkan dengan akun yang sudah saya buat pada tahun lalu tetapi belum berhasil. Maka bisa atau tidaknya kita gunakan untuk daftar gelombang selanjutnya. Kita coba dulu dengan cara kita masukkan alamat email dan password, kemudian ketik angka yang tertera di situ dan tap masuk ya. Setelah masuk ternyata tampilannya seperti ini. Kita diminta untuk konfirmasi email dulu. Maka kita, kalau kalimat email teman-teman masih aktif, kita klik ya, email saya masih aktif seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk konfirmasi email sekarang. Maka kita lihat di email kita ya. Tapi ini sebagai contoh saja, saya tidak perlu melihat email. Nah, ini tertera gelombang pelatihan sudah ada apa belum? Ini belum ada. Itu artinya gelombang pelatihan atau gelombang prakerja untuk gelombang 48 atau di tahun yang pertama kali di tahun 2023 itu belum dibuka. Tetapi di sini saya mau tunjukkan tentang riwayat gelombang yang pernah diikuti. Ini ada beberapa, yaitu gelombang dimulai dari gelombang 43, gelombang 44, 45, 46, dan 47. Dan ternyata akun yang saya buka ini atau akun saya ini sudah pernah mengikuti program Kartu Prakerja sebelumnya dengan menggunakan akun yang sama, dan dari keterangan ini bisa dilihat bahwa sudah mengalami kegagalan sebanyak 5 kali, dan saya yakin akun yang sama pula ini masih bisa digunakan untuk program gelombang pembukaan gelombang selanjutnya, yaitu di tahun 2023 nanti. Jadi teman-teman yang sudah punya akun prakerja yang dibuat sebelumnya tidak perlu khawatir, tidak perlu membuat lagi, karena akun itu masih bisa digunakan untuk gabung gelombang di gelombang selanjutnya. Demikian ya teman-teman untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang berkenan, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang kurang berkenan diabaikan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.